Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raihana mewakili kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas besar mata kuliah statistika mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi penyakit stroke menggunakan data stroke prediction dataset. Di sini beranggotakan saya sendiri, Raihana Silva Fauziah, Yunita, dan Putri Safira Hanum. Di bab pertama ada pendahuluan. Ada 2 poin, yaitu latar belakang dan metode analisis. Di latar belakang, kami mempunyai stroke merupakan penyebab kematian kedua dan penyebab kecacatan ketiga di dunia. Stroke dapat terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa pasokan darah, otak tidak dapat bekerja karena tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Hal ini menyebabkan bagian tubuh tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh otak. Stroke dapat menyerang orang tua, bahkan orang dengan usia muda. Selain itu, terdapat juga faktor yang dapat mempengaruhi terjadi penyakit stroke, yaitu jenis kelamin, usia, penyakit bawaan seperti hipertensi, jantung, dan diabetes, gaya hidup, status merokok, dan obesitas. Namun, faktor-faktor tersebut tidak pasti dapat mempengaruhi terjadinya penyakit stroke. Oleh karena itu, kami ingin menganalisis hubungan yang ada antara faktor-faktor tersebut terhadap terjadinya kejadian penyakit stroke. Dalam makalah yang telah kami buat, akan dibuat model untuk melihat hubungan yang ada antara faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, hipertensi, penyakit jantung, diabetes, gaya hidup, status merokok, dan obesitas terhadap terjadinya penyakit stroke menggunakan teknik eksplorasi data stroke prediction dataset dibantu dengan fitur Microsoft Excel dan SAS yang ditampilkan dengan visualisasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui nilai kebenaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit stroke. Yang kedua ada metode analisis. Di sini kami memiliki beberapa metode analisis. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah sebuah representasi grafik yang menampilkan impresi visual dari distribusi data. Histogram juga dapat diartikan sebagai salah satu teknik visualisasi paling dasar untuk memahami frekuensi kemunculan nilai. Histogram digunakan untuk memplot densitas dari data dan sering digunakan untuk melakukan estimasi densitas, mengestimasikan probability density function dari variabel pokok. Yang kedua, ada diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data. Diagram ini juga menggambarkan sebuah perubahan nilai-nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam kepentingan perbandingan, untuk membandingkan lebih dari suatu kegiatan. Selain itu, diagram batang digunakan untuk menampilkan perubahan data penelitian dalam periode tertentu. Yang ketiga, ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data statistika dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk mengetahui perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Yang keempat ada varians. Varians didefinisikan sebagai nilai yang mendeskripsikan seberapa besar data tersebar dari nilai ratanya. Oleh karena itu, nilai varians yang besar menggambarkan perbedaan nilai sampel dari nilai ratanya. Yang kelima, ada heatmap. Heatmap disebut juga visualisasi atau pemetaan dengan menampilkan data dengan cara representasi warna yang berbeda-beda
Biasanya pada heat map semakin tinggi angka suatu kelompok data, maka warnanya akan semakin gelap dan umumnya disimbolkan dengan warna berwarna merah. Heat map merupakan teknik untuk mengetahui perilaku pengunjung suatu situs dengan menyediakan data berupa statistik. Dengan tools ini kita bisa melihat area mana dari situs kita yang menarik dan sering dikunjungi sehingga kita bisa tahu di mana kekurangan tampilan pada situs kita. Yang keenam ada boxplot. Boxplot adalah salah satu visualisasi dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numerik. Boxplot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik yang mendasarinya. Yang ketujuh ada scatterplot. Scatterplot sering juga disebut dengan grafik sebar. Penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik data individual. Scatterplot digunakan untuk mengamati hubungan antar variabel. Yang terakhir ada korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik analisis data dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel dengan sifat kuantitatif. Analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Selanjutnya, di bab 2 ada eksplorasi data. Yang pertama, ada eksplorasi mencari perbandingan jumlah antara female dan male yang terkena stroke. Pada eksplorasi ini akan mencari frekuensi antara jenis kelamin female atau male yang terkena stroke dengan menggunakan metode ada heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran. Berdasarkan 3 metode bentuk visualisasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa frekuensi female atau wanita yang terkena stroke lebih banyak dibanding frekuensi male atau pria yang terkena stroke. Yang kedua, ada eksplorasi mencari kelompok umur yang paling banyak terkena stroke. Pada eksplorasi ini, kita akan mencari kelompok umur mana yang paling rentan atau banyak terkena stroke. Metode yang digunakan adalah histogram dan korelasi. Berdasarkan bentuk histogram yang ada, semua rentang umur dapat terkena stroke. Untuk kelompok umur paling rentan terkena stroke ada di antara rentang umur 80 tahun. Lalu, berdasarkan perhitungan korelasi dapat disimpulkan bahwa usia dengan status stroke memiliki hubungan positif yang cukup kuat. Maka dari itu, usia yang semakin tua rentan terjadinya stroke. Yang ketiga, ada eksplorasi mencari nilai kebenaran apakah hipertensi dapat mempengaruhi terjadinya stroke. Pada eksplorasi ini, kita akan mencari hubungan antara status hipertensi dengan status stroke menggunakan metode heat map, diagram batang, diagram lingkaran, dan korelasi. Berdasarkan heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran dapat disimpulkan bahwa frekuensi tidak hipertensi yang terkena stroke lebih banyak dibanding frekuensi hipertensi yang terkena stroke. Lalu, berdasarkan hasil perhitungan korelasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif sangat rendah antara hipertensi dan stroke. Selanjutnya ada eksplorasi mencari nilai kebenaran apakah mempunyai penyakit jantung dapat menyebabkan stroke. Pada eksplorasi data ini akan menggunakan metode heat map, diagram batang, diagram lingkaran, dan korelasi. Berdasarkan heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran, dapat disimpulkan bahwa frekuensi tidak mempunyai penyakit jantung yang terkena stroke lebih banyak dibanding frekuensi memiliki penyakit jantung yang terkena stroke. Lalu berdasarkan hasil perhitungan korelasi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif sangat rendah antara penyakit jantung dan stroke.
Selanjutnya ada eksplorasi mencari hubungan antara status menikah dengan status stroke. Pada eksplorasi data ini akan mencari hubungan antara status pernikahan, yaitu menikah atau tidak menikah, dengan status stroke. Metode yang akan digunakan adalah heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran. Berdasarkan heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran, dapat disimpulkan bahwa frekuensi dengan status menikah yang terkena stroke lebih banyak dibanding frekuensi dengan status tidak menikah yang terkena stroke. Selanjutnya ada eksplorasi mencari hubungan antara tipe bekerja dengan stroke. Pada eksplorasi data ini akan mencari hubungan antara tipe bekerja, yaitu private, self-employed, government, dan never work. Metode yang akan digunakan adalah diagram batang, diagram lingkaran, dan heat map. Berdasarkan heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran, dapat disimpulkan bahwa orang yang bekerja dengan tipe private cenderung memiliki kerentanan penyakit stroke lebih tinggi dibanding tipe kerja lainnya. Selanjutnya ada eksplorasi mencari hubungan antara tipe tempat tinggal dengan stroke. Pada eksplorasi data ini akan menggunakan metode heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran. Berdasarkan heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran, dapat disimpulkan bahwa orang yang tinggal di daerah perkotaan memiliki persentase lebih banyak yang terkena stroke dibandingkan yang tinggal di daerah perdesaan. Yang ke-8 ada eksplorasi mencari hubungan antara kadar glukosa dengan stroke. Pada eksplorasi data ini, kita menggunakan metode korelasi. Berdasarkan perhitungan korelasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kadar glukosa dan stroke dengan korelasi negatif sangat rendah. Selanjutnya, ada eksplorasi mencari hubungan antara status merokok dengan stroke. Pada eksplorasi data ini, metode yang kita gunakan adalah heat map, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dengan 5.110 responden, orang yang tidak pernah merokok dan tidak terkena penyakit stroke menjadi posisi terbanyak, yaitu 1.802 frekuensi. Sedangkan yang tidak pernah merokok dan terkena stroke mempunyai 90 frekuensi. Artinya, dengan tidak merokok mempunyai kemungkinan lebih banyak untuk tidak terkena stroke. Begitupun sebaliknya, dengan merokok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terkena stroke. Jika hanya dilihat dari variabel never smoke akan terlihat seperti itu. Sementara itu, jika dilihat dari dua variabel lainnya, yaitu formerly smoke dan smoke, akan berbanding terbalik dengan variabel never smoke. Sedangkan yang merokok dan tidak terkena stroke lebih banyak, yaitu 747 frekuensi. Maka dari itu, battery is low. Please recharge. Smoking status seseorang tidak pasti mempengaruhi stroke status mereka. Selanjutnya ada eksplorasi mencari hubungan antara BMI dan usia. Pada eksplorasi data ini akan menggunakan metode scatter plot, korelasi, dan box plot. Berdasarkan scatter plot yang ada, dapat dianalisis bahwa bertambahnya umur bukan berarti BMI-nya juga bertambah. Namun ada juga beberapa bubble yang menunjukkan bertambahnya umur, bertambah juga BMI-nya. Dengan kata lain, variabel umur dengan variabel BMI menunjukkan adanya kecenderungan korelasi positif.
dan pastinya ada faktor dari variabel lain yang mempengaruhi. Berdasarkan perhitungan korelasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa hampir tidak memiliki hubungan karena nilai korelasinya mendekati angka 0. Selanjutnya, penyebaran data variabel BMI tidak merata dikarenakan banyak pencelan yang terletak di luar nilai pagar dalam atasnya. Sedangkan untuk variabel H, data terpusat pada nilai 27 sampai 61 dan mempunyai median sebesar 45 serta tidak punya pencilan. Yang ke-12 ada eksplorasi data umur. Pada eksplorasi data umur akan mencari persebaran nilai menggunakan metode summary, boxplot, dan histogram. Melihat boxplot yang ada, variabel umur mempunyai nilai kuartil 1 bernilai 27, median bernilai 45, kuartil 3 bernilai 61, nilai minimum 1, serta nilai maksimum 82, dan tidak mempunyai pencelan, atau dengan kata lain data struk dengan variabel umur tidak mempunyai nilai yang jauh dari penyebaran datanya. Selanjutnya ada histogram. Dengan histogram di atas, bin ketiga dengan lebar bin 40-60 mempunyai frekuensi terbanyak, yaitu 1562 frekuensi. Maka dari itu, data struk dengan variabel umur berpusat pada bin ketiga. Dari variabel age mempunyai nilai varian sebanyak 513,39 dan nilai standar defisiasi sebanyak 22.658,11. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak nilai tersebar dari ratanya, dan jarak nilai rata dan nilai sampel lumayan jauh. Selanjutnya yang terakhir, eksplorasi mencari korelasi antara variabel BMI, age, hypertension, dan heart disease. Melihat 5 variabel yang diinput di dalam analisis korelasi yang kita punya, yaitu age, BMI, hypertension, dan heart disease, serta dengan outcome variabel struk, dapat dianalisis bahwa semua variabel yang diinput mempengaruhi orang terkena stroke atau tidaknya. Namun variabel yang sangat mempengaruhi seseorang terkena stroke adalah age. Artinya, semakin umurnya bertambah, semakin besar juga kemungkinan seseorang terkena stroke. Dan yang paling tidak berpengaruh adalah variabel BMI. Selanjutnya, di bab 3 kami memiliki kesimpulan. Berdasarkan eksplorasi analisis dapat ditarik kesimpulan beberapa poin. Yang pertama, ketika orang bertambah tua, maka resiko terkena stroke meningkat. Yang kedua, orang yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit hipertensi cenderung memiliki resiko terkena stroke lebih besar. Yang ketiga, orang yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung cenderung memiliki resiko terkena stroke lebih besar. Yang keempat, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan jenis tempat tinggal tidak memiliki resiko terkena stroke yang sangat signifikan. Yang kelima, BMI tidak terlalu berpengaruh terhadap resiko terkena stroke. Dan yang terakhir, status merokok seseorang tidak terlalu mempengaruhi resiko terkena stroke yang signifikan. Berdasarkan poin-poin kesimpulan yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke secara signifikan adalah usia, memiliki riwayat penyakit hipertensi, memiliki riwayat penyakit jantung. Sedangkan faktor-faktor yang tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan adalah jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, jenis tempat tinggal, BMI, dan status merokok. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.